mabrur itu sendiri seperti apa, dan salah satu syaratnya mabrur itu seperti apa. Apakah tadi termasuk tadi yang saya sampaikan tadi, niatnya juga harus terjaga, apa tadi rezekinya juga harus yang halal, dan monggo yang lain dilengkapi. Jadi begini Pak, mabrur itu artinya diterima. Diterima oleh Allah. Nah, begini, mabrur itu cukup panjang. Artinya apa? Sama dengan orang puasa. Makbulnya puasa itu bukan pada saat puasa. Karena apa? Saat puasa semua orang ikut berpuasa, tidak berat. Karena semua sedang puasa. Sehingga pada saat yang kedua, pada saat puasa semua setan terbelenggu, sehingga untuk berbuat curang sudah sangat berkurang karena sudah tidak ada penggodaannya. Nah, demikian juga mabrur. Mabrur itu bukan pada saat hajinya Pak Nur, tetapi pada saat sesudah pulang haji. Artinya yang paling gampang adalah bagaimana mempertahankan amaliyah ibadah selama di tanah suci sana. Nah, ada beberapa memang ada beberapa, diantaranya menggalang silaturahim. Yang kedua, suka mengundang orang dan memberi makan pada orang lain. Nah, yang ketiga yang sangat berat apa? Mempertahankan amaliyah. Kalau misalnya ketika di tanah suci kita begitu semangat ke masjid, semangat berjamaah, seharusnya ketika pulang ke Indonesia, maka semangat tidak boleh kendur. Nah, intinya begini, kalau kita ini dipanggil oleh Allah, segeralah datang. Sebuah tamsil aja Pak Nur ya, misalnya saya dipanggil oleh pimpinan saya, Pak Nafi datang ke kantor saya jam 8 ya. Yang pertama, saya tidak mungkin berani lebih dari jam 8 untuk hadir di kantornya pimpinan saya, karena itu komandan saya. Yang pasti begitu. Begitu pimpinan saya datang, saya sudah nunggu di luar ruang. Pasti pemimpinnya mengatakan, ini karyawan teladan, belum waktunya sudah pada datang. Sehingga begitu dikatakan sebagai teladan, maka akan dimaafkan kekhilafannya, akan dimudahkan urusannya, mungkin ditambah gajinya dan sebagainya. Itu bagian dari dimakbulkannya doa. Yang kedua Pak Nur, orang kalau dipanggil pimpinannya, nggak mungkin menggunakan pakaian ala kadarnya. Namanya misalnya kepala dinas atau kepala siapapun yang memanggil, kita nggak mungkin lah pakai kaos oblong, nggak mungkin pak asal. Karena itu selayaknya ketika kita menghadap kepada Allah, sholat misalnya begitu ya. Karena satu ada waktunya, dipanggil lewat azan, segera datang. Yang kedua, gunakan pakaian yang terbaik ketika kita sedang sholat ya. Nah, sekali lagi Pak Nur, untuk menjadi haji mabrur itu amaliyah yang selama ada di sana itu diteruskan, sehingga tidak haji tomat ya, kan begitu. Berangkatnya tobat, pulangnya tambah kumat. Kan gak enak Pak itu. Ketika di sana rajin, begitu di tanah air Indonesia sudah dipanggil Allah lewat suara adzan, maka mereka masih juga main WA dan sebagainya. Gitu ya. Dan itu sangat berat, sangat berat. Itu ada ya, banyak ya. Oh banyak. Karena itu saya mengajak diri saya sendiri, mengajak semuanya audien pendengar sekalian. Kalau kita mengutamakan Allah, pasti Allah akan mengutamakan kita. Kalau kita menomorsatukan Allah, pasti Allah menomorsatukan kita. Kalau kita mempedulikan panggilan Allah, yakinlah doa kita akan dimudahkan Allah. Saya kira begitu. Jadi Allah itu sebetulnya gampang sebetulnya, asal kita mau dan ngerti saja bagaimana cara mendekat kepada Allah. Itu menurut saya. Oke ya. Jadi haji mabrur itu mempertahankan kebaikan yang di tanah suci sana. Kata kuncinya, jadi tolak ukurnya memang di sana juga dipenuhi syarat-syaratnya. Namun yang kata kunci yang terukur itu yaitu bagaimana sepulang dari haji. Jadi kita semakin hari semakin baik. Betul. Semakin baik kualitasnya dan mempertahankan ya, mempertahankan dan selalu meningkatkan. Ya, meningkatkan ibadah kita. Betul. Maka kalau ada yang manggil Abah, Umi, itu mestinya kita
bukannya enggak mau, harus enggak usah lah. Artinya kalau ada yang manggil begitu, mestinya kita, kita kayak diingatkan, kita lebih baik lagi, gitu ya. Betul. Diingatkan, mestinya saya harus lebih baik lagi. Diingatkan, saya harus, saya itu haji ya, contohnya begitu ya. Berarti ibadah, kalau selama ini saya banyak salahnya, banyak dosanya, saya ingat. Bukan kita malah bangga ya. Betul. Bukan malah kita semakin jangan bangga dengan panggilan. Ya, jangan bangga dengan panggilan itu. Jadi kalaupun tidak dipanggil itu ya tidak apa-apa. Ya malah bersyukur. Kalaupun dipanggil, justru kita semakin harus lebih baik karena kita memegang, mempunyai tanggung jawab yang berat. Iya, punya tanggung jawab yang luar biasa. Itu ya. Keren sekali ya. Mudah-mudahan. Lalu apa saja kira-kira supaya nanti di dalam melaksanakan ibadah haji itu lancar, sukses, ya, ini apa Ustaz? Jadi begini Pak Nur, ini banyak yang tidak dimiliki oleh jamaah dan saya lihat selama saya mengikuti mereka di sana. Yang pertama Pak Nur, kuasai medan. Kuasai medan. Ya. Artinya apa? Kalau kita belum siap dengan medan sana, maka jangan terburu-buru. Contoh begini. Kita masuk dari pintu 87. Maka harus berjalan lurus sampai ketemu di pintu berapa ketika di belakang Ka'bah. Masuk dari luar jelas pintu 87. Nanti ketika keluar carilah pintu 87. Nah, caranya yang terbaik Pak Nur. Begitu melihat pintu misalnya 87, balik kananlah. Di sana tulisan apa? Di sana itu ketika kita keluar dari masjid kan melihat tulisan itu. Nah, kalau enggak itu berarti salah jalan. Dari pintu 87 lurus jangan belok sampai ke pelataran Ka'bah. Nanti di situ ada tulisan pintu 87, 88, 89, di situ posisinya. Nah, sampai di situ kita diam dulu Pak Nur caranya. Sebelum melangkah ke pelataran Ka'bah, kita ini ada di posisi mananya Ka'bah. Untuk mengetahui kiri kanannya Ka'bah, maka lihatlah Ka'bah dengan Hijr Ismail. Ini yang paling gampang. Kalau tidak salah Pak Nur, Ka'bah dan Hijr Ismail itu membujur ke utara, agak miring ke sedikit ke timur. Betul. Itu miringnya begitu. Nah, di posisi mana? Itu yang pertama. Kalau ini kita sudah menguasai itu, tahu sehingga tidak bingung, ya diingat-ingat karena kita namanya juga orang sudah sekian banyak manusia di pelataran Ka'bah, kadang-kadang kita bingung ya. Nah, kita punya pengalaman banyak. Banyak membantu teman-teman yang tersesat dari KBH lainnya. Betul. Banyak itu kita bantu akhirnya. Ini memang punya banyak pengalaman teman-teman jamaah yang tersesat. Monggo dilanjut. Yang kedua Pak Nur, setelah menguasai medan tadi, baru kita turun ke pelataran Ka'bah. Untuk apa? Untuk tawaf. Kalau pertama kali namanya tawaf kudum Pak Nur namanya. Jadi pertama kali masuk ke tanah suci Mekah, turun tawaf dengan tawaf kudum namanya. Masih dengan berpakaian ihram tentunya. Nah, saat tawaf itu kuasai, tahan emosi ibadah. Jadi tadi yang pertama kuasai medan, yang kedua tahan emosi ibadah. Artinya apa? Kata orang Jawa, ojo kedoyo-doyo kepengin ndang selesai. Jangan. Santai saja. Kalau tawaf didesak orang ke kiri, ikutlah ke kiri. Didesak ke kanan, ikutlah ke kanan. Tidak apa-apa. Tahan emosi ibadah untuk tidak cepat-cepat selesai. Karena dengan cara begitu dinikmati saja. Ya. Kalau kita tergesa-gesa ingin segera selesai, maka kita semakin ngoyo istilahnya begitu. Dan cepat capek. Tenaganya habis, akhirnya capek. Sementara mau ngambil air zam-zam jauh barangkali begitu. Ya. Jadi tahan emosi ibadah. Yang ketiga Pak Nur. Hilangkan egoisme ibadah. Contoh begini Pak Nur, saya sudah bisa masuk ke Hijr Ismail. Jangan berlama-lama. Beri kesempatan yang lain juga ikut ke dalam Hijr Ismail. Kalau perlu kita gandeng mereka. Begitu kita selesai, kita mundur, tempatnya kita berikan pada orang lain. Yang saya lihat Pak Nur di sana itu, Masya Allah, orang merasa seolah-olah Ka'bah miliknya sendiri. Ya, sampai di Hijr Ismail berlama-lama, doa berlama-lama, yang belakang nunggu lama sampai ngumpul, ya begitu ya. Sama di tempat-tempat ijabah misalnya di Multazam ya begitu, Masya Allah rebutan kayak begitu. Ya dengan beda perso bagaimana di Hajar Aswad.
beri kesempatan pada orang, itu namanya egoisme. Iya. Tahan egoisme ibadah. Jadi ini milik bersama. Justru kalau kita memberi kesempatan pada orang lain, ketika kita butuh, kesempatan itu akan diberikan kepada kita. Nah, itu sebetulnya begitu. Ya. Jadi sekali lagi, egoisme ini terjadi di mana? Supaya kalau tidak disadarkan, yang menyadari siapa? Ya tentu KPI dan pembimbingnya. Wabil khusus hatinya sendiri merasa bahwa orang lain juga butuh seperti saya. Karena itu mungkin di tempat hijabah, di Hijr Ismail, di Multazam, di Hajar Aswad, di Raudhah, sudahlah secukupnya saja. Ya, secukupnya saja, berdoa secukupnya untuk kebaikan dirinya, anak-anaknya, keluarganya, dunia akhirat. Selesai sudah. Berikan kesempatan pada yang lain. Saya kira gitu Pak Nur, dari supaya haji kita sukses ya. Iya. Jadi tidak ngoyo, dinikmati. Iya, sehingga ketika kita didesak orang juga tidak tidak capek. Tidak capek. Kalau minimal kita bertahan dengan posisi kita Pak Nur, sudah capek, apalagi melawan. Ya. Misalnya kita didorong ke kiri, kita tahan ke kanan, waduh pasti capek sekali. Itu yang membuat kadang-kadang tidak disadari, akhirnya membuat kita capek, dan tawaf belum selesai sudah capek, belum lagi disambung dengan sa'inya. Itulah kira-kira sukses agar kita bisa melakukan ibadah haji. Sekali lagi Pak Nur, kuasai Medan. Supaya bisa kembali ke maktab. Ya. Supaya bisa keluar dari, karena Ka'bah itu lingkaran. Iya. Ya, melingkar kayak laba-laba gitu loh. Iya, ke sana jalan, sini jalan, semua ada banyak jalan. Kalau kita tidak paham masuknya dari pintu mana, maka keluarnya pasti bingung. Ya. Saya kira begitu Pak Nur ya. Ya, baik. Dan terakhir tadi yaitu jangan egois dalam beribadah, beri kesempatan yang lain. Karena saat kita memberi kesempatan itu sebenarnya kita juga sedang beribadah. Menanam kebaikan. Ya, pokoknya pasrah aja, dinikmati saja. Dan kita niatkan semuanya atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira Pak Nur pernah merasakan ketika bersama kami waktu berkali-kali. Waktu tawaf waktu sa'i bersama-sama. Kan ada saja kemudahan yang kita terima. Karena apapun yang kita tersenyum saja. Betul. Tersenyum saja. Dinikmati saja, dan akhirnya malah dapat kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Itu Bapak Ibu sekalian, terakhir ini ya, nanti dipimpin doa Ustadz. Biar nanti kita doakan para audiens semua bisa berangkat haji maupun umroh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, saya doakan sukses yang totalitas, sukses yang holistik, yang semuanya sukses ya, sukses yang semuanya, dan niatkan kita di dalam mencari rezeki, kita di dalam bekerja, berkarya, niatkan nanti goalnya yaitu untuk ibadah haji. Untuk ibadah haji maupun umroh, niatkan itu, insya Allah nanti akan diberikan kemudahan dari manapun ya, insya Allah akan mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka. Itu karena itu janji Allah. Untuk itu tadi kita sudah banyak belajar tentang bagaimana haji mabrur, bagaimana lain-lain ya, sudah. Yang untuk itu kita yang sekarang sedang ibadah haji, kita doakan moga-moga mereka semuanya sehat, selamat, dan pulang menyandang haji mabrur. Untuk itu Ustaz, monggo sebagai penutup dipimpin dengan doa. Semoga kita doakan semua teman-teman sekalian bisa berangkat haji maupun umroh ke tanah suci Mekah Madinah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim irhamna ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat ya Allah.
wa taqdi lana bi jamil hajat ya Allah, Amin. ikdi kulla hajatina ya Amin. Allah, ikdi hajati auladina ya Allah, ikdi hajati karyawan Perindo ya Allah, Amin. wa taqdi lana bi jamil hajat wa Amin. tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at Amin. wa tarfa'una biha indaka darajat, irfa' darajatina fid dini wa dunya wal akhirah, Amin. wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hajjahum hajjam mabrura ya Allah, wa umratahum umratan mabrura, wa sa'yahum sa'yan mashkura, wa dhanbahum dhanban maghfura, Amin. wa amalahum amalan sholihan maqbula, Amin. wa tijaratahum tijatabur. Ya alim sudur, akhrijna min dhulumati ila nur, wa ja'alna ya Allah min awliyaika wa min ahli ta'atika, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah ya Allah semua jamaah haji ini ya Allah haji yang mabrur ya Allah. Amin. Sa'inya umrahnya mabrur ya Allah, sa'i yang kau terima ya Allah, dosanya yang kau ampuni ya Allah. Amin. Jadikan doanya doa yang makbul ya Allah, dan jadikan semua usahanya usaha yang tiada merugi ya Allah. Amin. Usaha yang tiada merugi ya Allah, dan jadikan kami di antara kami menjadi salah satu jadikan kami sebagai hamba-Mu yang soleh-solihah ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal Mas'aril Haram, yassir lana ziyarata ila baitikal haram, yassir karyawan Perindo ya Allah ziarah baitikal haram, wa masjidin nabiyil kiram, wa qub nabiyikal akram. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitamam bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Fattah ya Razzaq, Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah, warzuqna ya Allah ziyarata ilal Makkah wal Madinah wa maqbarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratin ba'da marratin karratin ba'da karratin fil haji wal umrah ya Allah bi fadlika wa rahmatin rahimin. Ya Allah ya Fattah Razzaq, limpahkan kepada kami semua rezeki yang halal dan thayyibah mubarakah, dan berikan kesempatan kepada kami semua ya Allah berziarah ke tanah suci-Mu Mekah Mukarramah ya Allah, untuk ketemu dengan Kanjeng Nabi-Mu ya Allah. Amin. Marratan ba'da marratin ya Allah, berulang-ulang kali baik dalam haji maupun umroh ya Allah, bi fadlika wa rahmatin rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallah. Kita tutup Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.